Femina udah lengkap ya? Tinggal siapa? Kamu siapa yang mau? Ah, siapa itu? Puji. Oh, Puji. Dari jauh ke bintang film yang sama. Oh, keren bintang film sih. Dari Irfan Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang dari Soneta mana? Udah datang belum? Satu. Madi, yang lain mana dik? Belum datang. Oke. Dari family, alhamdulillah sudah datang. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam rangka halal bihalal antara keluarga dan Soneta Group. Halal bihalal ini satu budaya yang cuma ada di Indonesia. Jadi di negara-negara lain nggak ada yang namanya halal bihalal. Ini ijtihad para ulama kita dalam rangka untuk merealisasi beberapa nilai takwa yang kita peroleh setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi takwa. Semua tanya, ini udah pada puasa belum kemarin? Puasa. Udah pada takwa belum? Puasa itu harus menghasilkan takwa. Kalau orang 1 Syawal ini belum takwa, berarti puasanya kemarin belum benar. Paham? Paham. Apa itu takwa? Takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangannya. Ini takwa. Kalau dirinci takwa ini minimal ada 7 ciri orang takwa. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib, terutama Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada hari akhirat, adanya surga dan neraka. Ini ciri orang bertakwa yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yang menegakkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka memberi, suka berinfak, suka bersedekah dalam keadaan lapang atau sempit. Nah, jadi sedekah ini bukan kewajiban orang-orang kaya saja. Orang miskin pun kalau dia beriman, kalau dia takwa, pasti suka berbagi, pasti suka bersedekah walaupun kecil jumlahnya. Misalnya ente punya duit cuma 1.000 perak, bisa bersedekah nggak? Bisa nggak? Bisa, kasih orang cepet. Betul. Punya 10.000 doang, bersedekah nggak? Bisa, sisihkan 1.000 untuk orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, ciri orang takwa adalah wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz, tidak temperamental, tidak emosional, penyabar.
Ahlan wa sahlan nih Koko dan the gang. Sini. Jadi untuk saling memaafkan, halal menghalalkan, saling menghalalkan kesalahan, saling memaafkan satu sama lain. Maka ulama kita mengambil satu berijtihad, dibuatlah acara halal bihalal. Paham ya? Oi, paham? Oke, tadi yang kazimin al-ghaiz, tidak pemarah tapi penyabar. Yang kelima tadi wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang, tidak pendendam. Kemudian yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan berbuat baik kepada alam, paling tidak berbuat baik kepada hewan dan tanaman. Karena tanaman itu makhluk Allah yang juga bernyawa. Tanaman itu ini makhluk Allah yang ada dua jenis, ada gendernya, ada cewek, ada cowok, ya, dan mereka juga kawin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Jadi pohon itu ada pohon laki-laki dan ada pohon perempuan, dan mereka berkembang biak dengan kawin. Ahlan wa sahlan Hafif. Ini drummer soneta ini, dan keluarga. Kita lanjutkan. Nah, kemudian menurut sains and teknologi, pohon itu kawinnya, yang mengawinkan pohon itu kumbang dan angin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsala riyaha lawaqiha, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah. Nah, jadi berbuat baik kepada pohon. Pertama, kalau ada yang punya tanaman di rumah, itu dirawat, ya, tiap pagi disiram. Itu Masya Allah, pohon itu bisa merasakan senang dan sakit. Dia bisa merasakan derita dan bahagia. Berdosa kita beli tanaman, bisa simpan di rumah terus nggak diurus. Nah, ini cukup berdosa. Paham? Paham. Ciri yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau dia terlanjur berbuat salah, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi untuk orang yang bertakwa, ketika dia bersalah, cepat ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 ciri orang takwa. Masih ingat enggak? Pertama, yu'minuna billah, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, konsisten melaksanakan salat. Yang ketiga, suka berderma, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang keempat, tidak pemarah. Yang kelima, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, suka berbuat baik kepada sesama. Yang ketujuh, kalau berbuat salah, kalau sesama manusia mohon maaf kepada Allah, istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau dosanya gede, bertaubat. Oke, lalu apa sih gunanya takwa? Itu orang-orang yang gak bertakwa, kaya-kaya, pejabat-pejabat tinggi, gak takwa kok hebat-hebat, gak takwa kok kaya-kaya. Lalu buat apa orang takwa? Saya kasih tahu, kalau orang tidak bertakwa, berapa banyak pun hartanya, berapa tinggi pun jabatannya, pasti tidak akan pernah mengenal bahagia.
Never. Kenapa? Yang namanya happiness, bahagia itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hatta cuman makan nasi sama garam doang, sama ayam sepotong, sama ikan sepotong, sama daging dikit, bersyukur banget ya. Orang miskin tapi bertakwa dia bersyukur. Kenapa? Oh, saya sehat. Saya nggak punya apa-apa tapi saya sehat, bisa bekerja dengan baik, tidur nyenyak, masya Allah. Ini orang yang bahagia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada orang takwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Nah, ini penyanyi bukan Femina ini. Aduh. Femina udah lengkap ya? Tinggal siapa? Kamu siapa yang ngomong? Ah, siapa itu? Puji. Oh, Puji. Dari jauh ke bintang film yang sana. Oh, keren bintang film Puji. Dari Irfan Giram. Ahlan, ahlan, sahlan, ahlan, sahlan. Sampai mana tadi itu? Dah. Sampai kubur. Oke. Jadi akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ahlan wa sahlan nih keluarga Haji Beni. Keluarga Ahmad Ganda, keluarga Haji Beni. Siapa lagi tadi yang sudah datang? Oke, saya lanjutkan. Kalau kursinya nggak cukup, duduk di meja boleh. Nah, kemudian orang takwa itu di dunia diberikan kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mati dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhus samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus untuk orang-orang bertakwa saja. Amin. 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 Jadi orang yang berpuasa kemarinnya benar, hari ini 1 Syawal pasti dia telah memiliki 7 sifat tadi. Oke, kalau belum memiliki 7 sifat ini, berarti puasanya belum benar. Insya Allah dapat pahala orang puasa dapat, tapi belum efektif untuk membentuk jiwa iman dan takwanya, akhlaknya. Oleh karena itu masih ada peluang, masih ada puasa Syawal, besok ada 6 hari puasa. Ya, coba dicoba. Bagaimana puasa yang sebenarnya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan segala indera dari hal-hal yang maksiat, segala indera bahkan dari hal-hal yang sia-sia, melawan setan, pengaruh setan. Udah kenal setan belum pada? Dewi udah kenal setan belum? Udah? Hah? Setan itu ada 2 jenis.
Ya, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Setan itu berjanji sama Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghtaitani la aqudannahum shiratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Syaitan ini berjanji, ya Allah, karena engkau telah mengutuk aku, maka aku akan menghalangi anak-anak Adam dari jalanmu yang lurus, dan akan aku goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan kamu tidak akan menemukan kebanyakan manusia bersyukur kepada kamu. Apa yang dimaksud godaan setan dari depan? Setan menggoda manusia dari depan artinya orang itu akan meragukan hari akhirat. Orang itu tidak akan bersiap-siap untuk menemui hari akhirat. Malas ibadah. Ini gangguan setan dari depan. Kemudian gangguan setan dari belakang, yaitu dia terlalu cinta kepada dunia, materialistis. Padahal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia kecuali semu belaka, fana belaka. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu kanu ya'lamun. Dan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, sebenar-benarnya kesenangan tanpa batas. Kemudian akan digoda dari kanan. Apa itu? Manusia digoda untuk berbuat zalim, tidak menegakkan kebenaran, tidak berlaku adil. Itu godaan setan dari kanan. Godaan setan dari kiri, dia suka membujuk manusia untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya suka berzina, berjudi, mencuri, mabuk-mabukan dan sebagainya. Tapi apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Godaan setan itu lemah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanan. Sesungguhnya hambaku, kamu hai setan, kata Allah, tidak bisa menguasai hambaku. Jadi setan itu tidak bisa mengatur manusia, tidak bisa menjerumuskan manusia. Dia cuma berbisik-bisik saja, ngajakinnya nggak benar. Dia cuma memprovokasi saja. Kitalah yang menuruti provokasinya. Maka nanti di neraka jahanam, orang-orang durhaka akan nuding-nuding setan, menyalahkan setan. Gara-gara kamu aku masuk neraka. Apa kata setan? Saya kan cuma ngajak doang, kamu yang melakukan. Saya kan cuma bisik-bisik doang, kamu yang melaksanakan. Jadi kembali kepada kita. Kalau kita mau melawan setan, setan pasti kalah. Paham? Siapa yang gak nyanyiin dah? Lu sini dah. Oke, paham ya? Jadi inilah makna Idul Fitri. Idul Fitri artinya kita kembali kepada fitrah. Apa fitrah manusia ini? Seperti Nabi SAW menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhabidani ayunasirani ayumajisani. Keluarganya lah, lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Semua kelahiran fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Kenapa? Karena di zaman azali, sebelum kita diterjunkan ke alam rahim ibu kita, ke alam dunia ini, kita sesungguhnya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum
wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika aku mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Kemudian aku persaksikan diriku kepada mereka, benarkah aku ini Tuhanmu? Saat itu manusia berkata secara aklamasi, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Inilah fitrah manusia, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seateis apapun manusia, pasti secara instinktif, secara naluriah dia mengakui adanya Tuhan, adanya super power, adanya super ego. Ini bukti bahwa semua manusia telah diperkenalkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dilahirkan ibu kita, kecil kita dan sebagainya, dewasa kita, kawin kita, bersosialisasi kita, ada yang kerja di kantor, ada yang berdagang di pasar, ada yang kuliah dan sebagainya, maka berdosalah kita. Dengan rahman rahimnya Allah diciptakannya syiamul Ramadan, puasa Ramadan, dengan catatan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Inilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pada hari raya Idul Fitri ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa konsisten, bahkan meningkatkan kualitas iman takwa kita yang telah kita raih kemarin sebulan penuh sampai bertemu Ramadan yang akan datang, bahkan sampai mati nanti, sehingga kita berkesempatan mereguk hidup yang selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul ya Allah. Nah, sekarang acara hiburan. Siapa yang mau nyanyi? Saya boleh nyanyi nggak? Boleh. Oke, saya duluan nyanyi deh. Ntar Femina nyanyi ya. Nggak ada Harry nyanyi. Oke, hiburan. Dia lagu apa bang?